Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Krisma Sadiwa dengan NIM 18511294, jurusan Teknik Mesin 6B Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa getaran pada kapal SAR Search and Rescue dengan material HDPE, High Density Polyethylene, oleh Rizka Arisandi dari jurusan Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Ya, pertama latar belakang. Kapal SAR merupakan jenis kapal rescue boat atau kapal penyelamat yang digunakan untuk mengangkut penumpang korban kecelakaan di laut. Salah satu material yang digunakan untuk membuat kapal rescue boat yaitu HDPE, High Density Polyethylene. Kapal jenis HDPE memiliki kekuatan struktur material yang berbeda dengan kapal baja atau material yang lain dalam pengoperasiannya. Besarnya getaran yang dihasilkan oleh kapal HDPE juga berbeda dengan getaran yang dihasilkan oleh kapal baja. Untuk mengetahui besarnya frekuensi getaran pada lambung kapal, maka perlu dilakukan analisa getaran. Dalam hal ini, analisa dilakukan dengan menggunakan simulasi model CFD, yaitu Computational Fluid Dynamics. Oke, pengertian HDPE, High Density Polyethylene. Polyethylene berdensitas tinggi. High Density Polyethylene adalah polyethylene yang termoplastik yang terbuat dari minyak bumi dengan density sebesar 0,950 ton per meter kubik. Untuk 1 kg HDPE membutuhkan 1,75 kg minyak bumi sebagai energi dan bahan baku. HDPE banyak digunakan untuk pipa bertekanan, pipa distribusi gas, wadah kimia cair, dan lain-lain. Karena sifatnya yang keras, kuat, tahan terhadap air, serta mampu bertahan pada temperatur tinggi 120 derajat Celcius dan rendah minus 40 derajat Celcius. HDPE memiliki kekuatan tensil 225 sampai 350 kg cm persegi dan gaya antar molekul yang tinggi. Massa jenis HDPE yang lebih rendah dari air menyebabkan kapal HDPE memiliki kapasitas beban yang tinggi. Kapal HDPE tidak dapat korosi serta tidak memerlukan anti-fouling karena tahan terhadap pertumbuhan laut, sehingga lambung kapal akan selalu bersih dan tumbuhan laut tidak bisa menempel pada lambung kapal. Oke. Macam getaran di kapal. Oke. Di kapal ada beberapa macam getaran, yaitu adalah getaran vertikal, getaran horizontal, getaran lokal, getaran resonansi, getaran tradisional. Pengumpulan data. Data yang digunakan dalam hal ini adalah kapal jenis boat dengan data sebagai berikut. LOA yaitu LOA 16,00 meter, LWL 13 meter, BMAX 5,40 meter, H 2,48 meter, T 0,825 meter, dan VSMAX 40 knots, power 2 kali 600 HP, FU tank 2400 liter, FV tank 500 liter, endurance 410 Nm, cruise 4 person,
passenger 10 person, skuter 2 unit. Oke. Untuk kemudian lanjut analisa hasil pemodelan. Pada tahap ini dilakukan simulasi pada perancangan kapal SAR 16 meter dengan menggunakan CFD. Simulasi ini dilakukan untuk mendapatkan nilai output yang berupa nilai total deformasi, fluid valence stress, dan bentuk dari frekuensi getaran. Setelah dilakukan simulasi pemodelan dengan CFD, langkah selanjutnya yaitu menganalisa getaran dan harmonic response. Untuk mengetahui gaya force pada kapal nantinya digunakan untuk mencari nilai getaran dan reaksi harmonik, maka perlu dilakukan analisa laju aliran fluida pada kapal dengan beberapa variasi kecepatan kapal. Analisa aliran fluida menggunakan CFD. Pada analisa fluida untuk mengetahui gaya force yang dihasilkan jika kapal divariasikan kecepatannya. Gaya force nantinya digunakan untuk analisa getaran dan reaksi harmonik. Pada solver CFD, nilai kecepatan kapal divariasikan sebanyak 8 kali, yaitu pada kecepatan 5 knot, 10 knot, 15 knot, 20 knot, 25 knot, 30 knot, 35 knot, dan 40 knot. Dalam menganalisa aliran fluida harus memasukkan beberapa parts atau dominan untuk mendapatkan gaya yang diinginkan. Dalam hal ini dominan dibagi menjadi 7, yaitu lambung kapal, inlet, outlet, langit atas, langit bawah, langit kanan, dan langit kiri. Oke. Berikut adalah gaya force yang dihasilkan pada beberapa variasi kecepatan dengan simulasi CFD. Oke, berikut ini adalah nama part, yaitu lambung kapal, inlet, outlet, langit atas, langit bawah, langit kanan, dan langit kiri. Oke, berikut ini ada kecepatan, ada force 5 knot, 10 knot, 15 knot, dan 20 knot. Memperoleh nilai seperti tabel berikut. Oke, kemudian berikut yaitu adalah tabel kecepatan 25 knot, 30 knot, 35 knot, dan 40 knot. Memperoleh hasil sama seperti tabel berikut. Oke, lanjut. Kemudian hasil getaran dan reaksi harmonik dengan CFD. Hasil analisa laju aliran fluida pada CFD menunjukkan nilai force dan masing-masing kecepatan kapal. Dari hasil simulasi inilah nantinya dapat digunakan untuk simulasi model dalam mencari getaran, bentuk frekuensi getaran, dan phase response, dan reaksi harmonik lambung kapal. Analisa getaran perlu dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan peralatan akibat putaran mesin agar penumpang dan kru dapat bekerja di kapal dengan nyaman dan aman. Berikut hasil deformasi yang terjadi pada lambung kapal dengan simulasi CFD. Oke, yang pertama yaitu deformasi pada kecepatan 5 knot sebesar 0,00011681 meter. Kemudian yang kedua yaitu deformasi pada kecepatan 10 knot sebesar 0,00011856 meter. Kemudian yang ketiga deformasi pada kecepatan 15 knot sebesar 0,00012108 meter. Oke, lanjut. Kemudian deformasi pada kecepatan 20 knot sebesar 0,00012599 meter.
Kemudian deformasi pada kecepatan 25 knot sebesar 0,00013329 meter. Kemudian deformasi pada kecepatan 30 knot sebesar 0,001386 meter. Kemudian deformasi pada kecepatan 35 knot sebesar 0,00014688 meter. Kemudian deformasi pada kecepatan 40 knot sebesar 0,00328447 meter. Frekuensi respon dan variasi kecepatan kapal. Frekuensi respon merupakan output dari reaksi harmonik yang terjadi pada lambung kapal. Terdapat 8 grafik frekuensi respons dengan 8 variasi kecepatan kapal. Frekuensi respon pada kecepatan 5 knot, 10 knot, 15 knot, 20 knot, 25 knot, 30 knot, 35 knot, dan 40 knot. Dengan variasi tersebut memperoleh hasil nilai RMS pada masing-masing kecepatan. Pada kecepatan 5 knot sebesar 9,71 garing 60 sama dengan 16,18 mm per sekon. Pada kecepatan 10 knot sebesar 10,3 per 60 sama dengan 0,17 mm per sekon. Pada kecepatan 15 knot sebesar 10,5 per 60 sama dengan 0,175 mm per sekon. Pada kecepatan 20 knot sebesar 10,9 per 60 sama dengan 0,18 mm per sekon. Pada kecepatan 25 knot sebesar 11,5 per 60 sama dengan 0,19 mm per sekon. Pada kecepatan 30 knot sebesar 12,60 per 60 sama dengan 0,2 mm per sekon. Pada kecepatan 35 knot sebesar 12,7 per 60 sama dengan 0,21 mm per sekon. Pada kecepatan 40 knot sebesar 28,4 per 60 sama dengan 0,47 mm per sekon. Oke, kemudian kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai getaran pada kapal SAR Search and Rescue dengan material HDPE High Density Polyethylene dengan menggunakan software CFD, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kapal SAR yang menggunakan material HDPE memiliki properties sebagai berikut. Kapal HDPE memiliki density sebesar 950 kg per meter kubik. Berat kapal kosong sebesar 1821,845 kg. Surface area sebesar 319,556 meter persegi. Momen inertia kapal sebesar 425,94 kg meter persegi. Dari hasil simulasi model CFD, yaitu pada beberapa model variasi kecepatan kapal yang dilakukan pada lambung kapal, nilai force tertinggi terdapat pada kecepatan 40 knot, yaitu sebesar 12.741,9 pi. Deformasi tertinggi sebesar 0,003287 meter pada kecepatan 40 knot. Tegangan ekuivalen stris tertinggi terjadi pada variasi ke-8, yaitu pada kecepatan 40 knot dengan nilai
21.081 pi. Amplitudo tertinggi terjadi pada kecepatan 5 knot dengan nilai amplitudo sebesar 0,971 meter. Oke, penutup. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.